Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Chapter 3 Administrasi Pajak. Perkenalkan, saya Ira Triana dengan NIM 22079030 selaku teacher Chapter 3. Nah, di Chapter 3 ini kita akan membahas mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Langsung saja kita mulaikan. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi 3 sistem perpajakan ini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi asas pemungutan pajak. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi teori-teori pemungutan pajak. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian mengenai sistem pemungutan pajak. Dan yang terakhir atau yang keempat, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, ada 4 asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas keadilan atau kesamaan atau equity. Apa artinya? Artinya pajak itu harus adil sesuai dengan kemampuan masing-masing masyarakat atau wajib pajak. Dan yang kedua ada asas kepastian hukum atau certainty. Artinya, pajak itu harus jelas dan pasti sehingga bisa dimengerti oleh wajib pajak serta memudahkan perhitungan administrasi nantinya. Lalu yang ketiga ada asas ketepatan penagihan. Nah, artinya pajak ini harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Lalu yang terakhir apa ya? Nah, yang terakhir ada asas ekonomis. Artinya, pajak itu harus memenuhi syarat ekonomi, yaitu pajak mampu memenuhi kebutuhan negara Indonesia. Next, ada teori pemungutan pajak. Yang pertama, ada teori bakti. Apa itu teori bakti? Nah, teori bakti ini menyatakan bahwa negara itu terbentuk karena perjanjian masyarakat. Akibatnya, pembayaran pajak itu sebagai bentuk bakti kepada negara. Yang kedua, ada teori gaya pikul. Nah, apa itu teori gaya pikul? Teori gaya pikul merupakan teori pajak yang menyatakan bahwa pemungutan pajak ini harus sesuai dengan kekuatan membayar si wajib pajak. Nah, teori ini dianalogikan seperti sebuah jembatan. Yang ketiga, ada teori asuransi. Nah, pajak ini diibaratkan sebagai premi asuransi yang dibayar oleh setiap orang karena mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari negara. Lalu yang terakhir ada teori daya beli. Apa itu teori daya beli? Nah, teori ini itu ibaratkan pompa yang menyedot daya beli masyarakat, tapi pada akhirnya itu dipompakan kembali kepada masyarakat. Nah, jadi pajak itu diibaratkan seperti pompa. Nah, teman-teman sudah tahu kan asas-asas pemungutan pajak dan juga teori-teori pemungutan pajak? Selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem pemungutan pajak di Indonesia pada khususnya. Nah, sebelum tahu lebih lanjut mengenai sistem pemungutan pajak, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengertian dari sistem pemungutan pajak? Nah, dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau laman pajak.go.id, sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Nah, di Indonesia ada 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu self-assessment system. Yang kedua ada official assessment system. Dan yang ketiga ada withholding system. Yang pertama ada self-assessment system. Apa itu self-assessment system? Merupakan sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri. Nah, setiap awal tahun pajak, si wajib pajak ini wajib menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetorkan sendiri. Kemudian, pada akhir tahun,
Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, contohnya ada pelaporan pemberitahuan tahunan atau SPT. Yang kedua ada Official Assessment System. Apa itu Official Assessment System? Merupakan sistem pemungutan pajak yang besarannya itu ditentukan oleh pemerintah. Nah, masyarakat atau wajib pajak ini bersifat pasif menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Nah, besarnya utang pajak baru akan diketahui setelah ada SKP atau surat ketetapan pajak. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan dan juga pajak tahunan kendaraan bermotor. Yang ketiga ada withholding system. Nah, apa itu withholding system? Merupakan sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga, bukan pemerintah dan bukan wajib pajak, untuk menentukan besaran pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Nah, pihak ketiga yang telah ditentukan ini selanjutnya akan menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus pajak. Pada sistem ini, Fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Nah, Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Contoh dari sistem withholding system ini adalah pajak undian dari hadiah sebuah acara. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang teman-teman sudah tahu ya mengenai asas pemungutan pajak, teori-teori pemungutan pajak, pengertian sistem pemungutan pajak, dan juga jenis-jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dengan begitu selesai sudah sesi chapter 3 atau sistem perpajakan di Indonesia ini. Selamat belajar.